Mau ditanyakan lagi? Silahkan. Kalau perusahaan mengalami kerugian, ya dampaknya bisa aja. Yang pasti dampak pertama, pemegang saham nggak bakal dapat dividen. Itu pasti. Mayoritas perusahaan, hampir keseluruhan perusahaan yang mengalami kerugian nggak mungkin mengeluarkan dividen kepada pemegang saham. Jadi dia nggak dapat apa-apa. Kerugian kedua, andai kata perusahaan benar-benar rugi dan pada akhirnya kolaps, ya sudah, berarti hilang sahamnya kan, nggak dapat apa-apa. Itu kerugian kedua. Tapi kalau untuk maksudnya cuman rugi tahun ini, ya tahun ini rugi tapi tahun depan masih bisa untung, itu kerugian pada tahun itu yang nggak dapat dividen, nggak dapat apa-apa dari perusahaan. Itu kerugian, dampak negatifnya. Iya, bangkrut, nggak dapat apa-apa. Jadi emang apa ya, orang nanam beli saham perusahaan itu kan emang semacam juga gambling kan. Kita nggak bakalan tahu perusahaan bakal dapat untung atau enggak pada tahun tersebut. Cuman kita bisa misalnya kita bisa nilai perusahaan ini bakalan kasih keuntungan kita atau enggak, itu bisa dinilai dari kinerja perusahaan tahun-tahun sebelumnya. Kan bisa lihat misalnya tahun sebelumnya perusahaan bagus, beberapa tahun terus bagus, kita bisa berasumsi bahwa tahun ini dan tahun ke depan perusahaan tetap bisa memiliki kinerja yang bagus. Jadi bisa kita lihat dari kinerja perusahaan. Oke. Enak yang obligasi. Ya tergantung sih, kan setiap orang ada pemahaman masing-masing. Masnya lebih pengen nanam saham atau lebih pengen beli obligasi, tergantung masing-masing individu maunya yang apa. Soalnya kan kalau obligasi kan jatuh tempo juga, misalnya cuma berapa lama. Kalau saham kan bisa lebih lama dari obligasi, kecuali mbak mau jual lagi sahamnya, kan tergantung. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan yang lain. Ya itu bisa. Tapi JW Marriott dibom kan tetap masih beroperasi setelah itu. Mungkin harga sahamnya bakalan turun. Itu kerugiannya. Tapi kan selanjutnya kan masih beroperasi. Nggak usah takut mbak, coba aja, belajar ke orang yang bener-bener sering broker itu loh, sering main saham, itu biasanya lebih tahu. Mereka bener-bener jeli, perusahaan ini bakal untung atau enggak, gimana itu lebih tahu. Ya investasi tanah itu juga bagus, atau investasi emas. Kalau mau investasi bisa tanah, bisa emas, apalagi ya yang paling enak investasi emas atau tanah kalau mau aman. Ya kan tergantung mbak nyimpennya gimana mbak, kan bisa disimpan. Ada kayak misalnya perusahaan apa itu, kita nggak nyimpen emasnya, disimpenin di itunya, adaronya itu. Ya semua investasi yang kita lakukan pasti ada untung ada ruginya kan, pasti itu, nggak mungkin nggak. Semua hal pasti ada positif dan negatifnya, ya tergantung tinggal gimana caranya kita mau pilih, kita nyamannya di mana, kan tergantung orang masing-masing. Sawah ditanam emas. Oke, ide yang bagus itu. Tapi kalau ada sapi ngeruk sawahnya gimana, yo emasnya diambil. Hilang kan emasnya. Obligasi atau deposito bisa kalau mau aman.
Sapinya kan. Oke, nggak ada yang ditanyakan, lanjut ya. Ini hampir sama kayak saham kemarin, ada diskonto, ada premium. Ingat ya, kalau obligasi itu juga ada dua bunga. Pertama, bunga kupon itu berarti bunga di obligasinya, di nilai bunga nominal di obligasi yang kita beli berapa. Kalau bunga efektif itu berarti bunga pasar, bunga yang ada di pasaran. Pasar obligasi bunganya misalnya segini, itu bunga efektif. Oke. Jadi kalau bunga kupon lebih besar daripada bunga efektif, itu namanya premium. Kalau bunga kupon lebih kecil dari bunga efektif, namanya diskonto. Oke. Jadi ingat, patokannya aja, kita pegang satu patokan aja, bunga kupon aja. Kalau bunga kuponnya lebih besar berarti premium, kalau bunga kuponnya lebih kecil berarti diskonto. Perbandingannya sama bunga efektif atau bunga pasar. Oke, paham ya? Ini ada contohnya. Nah, ini dengan diskonto. Kalau misalnya bunga deposito, bunga obligasi sama bunga pasar sama, itu gampang banget, nggak perlu mikir-mikir hitungan yang lain, tinggal dikaliin aja. Itu bisa dilihat di halaman, kalau untuk yang bunga sama ya, bisa dilihat di halaman 922. Dibuka bukunya halaman 922. Ini sama kayak tadi, kayak yang awal-awal kita bilang. Jadi kita harus menghitung berapa nilai obligasi sama berapa nilai bunga. Jadi ada dua tahap yang harus kita hitung dan kita pahami. Oke, kalau tadi sama, gampang ya, tinggal misalnya nilai itu, ini kan sebagai contoh 1 Januari sebuah perusahaan mengeluarkan 16% obligasi, berarti nilai bunga obligasinya 16% dengan 5 tahun nominal 200 juta. Bunga dibayar setiap setengah tahun. Berarti ingat, kalau ada setiap setengah tahun harus dibagi berapa? Nilai bunga harus dibagi berapa? Karena bunga 16% itu untuk 1 tahun. Tapi kalau dibayar setiap setengah tahun berarti dibagi, oke, betul. Berarti dibagi 2. Ya. Andai kata dibayar setiap kuarter, berarti harus dibagi 4. Berarti 1 tahun ada 4 kuarter, itu harus dibagi 4. Kalau di tiap bulan berarti dibagi berapa? Kalau tiap bulan dibagi berapa? Kalau tiap minggu dibagi berapa? Kalau tiap minggu dibagi 1 tahun ada berapa minggu? 62. Oke. Kalau setiap hari dibagi 360. Jadi ingat, hati-hati jangan sampai lupa di situ tadi. Harus tahu kita bakalan dibayar setiap tahun. Bisa kata-katanya bisa dibayar setiap tengah tahun atau dibayar semi annual, itu sama. Kalau annual itu berarti setiap tahun, 1 tahun sekali. Tapi kalau semi annual itu berarti setengah tahun. Paham ya? Jadi nih, lihat nih, kalau untuk cari nilai tunainya kan otomatis 200 juta tetap nanti yang bakal dikembalikan. Tapi untuk bunganya ini, karena setengah tahunan dengan 5 tahun berarti 5 dikali 2, itu untuk menghitung periodenya. Kan periode kan harusnya 5 tahun, tapi karena setengah tahunan dibayarnya berarti 5 dikalikan 2, berarti 1 tahun ada 2 kali pembayaran. Berarti karena itu dikalikan 2 kali 5, jadi 10 tahun. Berarti ada 10 periode pembayaran. Oke. Jadi periode itu enggak mesti tiap tahun, tergantung dari soalnya nanti dibayar setiap apa. Nah, itu caranya. Di 16 juta ini dari mana? Dari 8% dikali 200 juta. Kenapa kok 8%?
Dilihat halaman 922, kenapa kok 8%?